Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan beberapa keterangan berkaitan dengan zakat fitrah yang mungkin di antara kita ada yang lupa, mungkin di antara kita ada yang memang belum tahu sama sekali ataupun lupa. Ya, alhamdulillah dengan sebab adanya kuliah subuh ini kita refresh kembali ingatan kita sehingga sesuatu yang kita lupa berkaitan dengan zakat fitrah mudah-mudahan jadi tambah ingat. Baik Ustadz, ada yang bertanya, ini kita langsung saja dari Umi Marzukoh. Nanya Pak Ustadz, lebih afdol mana? Zakat fitrah dengan beras apa dengan uang? Zakat fitrah dengan beras atau dengan uang? Ayo. Terus yang kedua dari Bang Hasan, ya orangnya di depan kita nih, tapi nulis dia. Emang mendingan nulis Bang, jadi yang di rumah tahu. Iya. Alhamdulillah nih Bang Hasan datang, Bang Opik datang, ya. Bang Hasan nanya ijab qabul zakat hukumnya wajib atau tidak? Nah, itu. Jadi untuk yang pertama dulu nih, sementara ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama berkaitan masalah zakat fitrah ini dengan beras atau dengan uang. Itu. Jadi berkaitan masalah zakat fitrah dengan uang ataupun dengan beras, ini memang ada pendapat ulama, salah satu dari madhab kita yang 4 itu adalah Imam Abu Hanifah, ya. Beliau satu-satunya dari madzhabul arba'ah yang membolehkan mengeluarkan zakat itu pakai uang. Sedangkan yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu beliau bahkan sampai mengatakan kalau zakatnya nggak pakai uang, maka tidak sah. Nggak pakai beras maksudnya. Nggak pakai beras ataupun nggak pakai makanan quds bilad ataupun makanan pokok daerah tersebut, maka dikategorikan zakatnya tidak sah. Itu hukum asalnya seperti itu. Namun sekarang kan masalahnya sudah mentradisi dan sudah kita ini biasa, ya, mengkonversi beras dengan uang akhirnya, kan gitu ya. Beras kalau kita 3,5 liter, kemudian setelah itu kita jadiin uang, tinggal dihitung dah tuh, misalnya berasnya seharga 10.000. Kalau 3,5 liter berarti 35.000, kan gitu ya. Itu sudah biasa di kalangan kita, ya. Kalau dari beberapa literatur yang pernah saya baca, Ustaz, nanti mohon ditambahkan ataupun diralat kalau ada yang hilaf. Itu memang ada yang mengatakan kalaupun kita mengkonversi ataupun bayar zakatnya itu pakai uang, mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah, itu memang seharusnya kita pun harus konsekuen. Artinya kita pun harus ngikutin takaran atau batasan berapa sih Imam Abu Hanifah itu zakatnya sebenarnya ukurannya berapa. Nah kalau kita kan satu sok itu kan 4 mud ya, 4 mud yang tadi kalau dikonversi itu sekitar 2,5-2,7 kilo, atau kalau liternya 3,5 liter pada umumnya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu bisa sampai 3,8 kilo kalau beras, ya, sekitar 3,8 kilo, artinya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, berarti konsekuensinya adalah ketika kita mau bayar zakat pakai uang, tidak dengan mengkonversi 3,5 liter lebih, tapi dengan konversi takarannya Imam Abu Hanifah. Iya. Itu namanya kita ngikutnya tuh utuh tuh, nggak main acak-acak, gitu, nggak apa namanya talfik, ya, nggak talfik kita akhirnya. Tapi kalau kita, jadi kayaknya kesannya kalau seperti ini yang sudah terjadi dan biasa terjadi,
kita bayarnya seharusnya hukum awalnya adalah dengan makanan pokok. Makanan pokok kita adalah beras. Begitu makanan pokok kita itu adalah beras, nah kita bayar pakai beras. Berubah lagi. Ya, kita bayar zakatnya pakai beras. Diuangkan, kan beda mazhab nih. Harusnya ketika kita menguangkan, kita uangkannya itu dengan mazhab yang kita ikuti. Konversinya beda lagi. Itu idealnya seperti itu. Ya. Tapi saya mendapatkan pencerahan, ya, mendapat pencerahan beberapa hari belakangan ini berkaitan masalah zakat. Ternyata apa yang dilakukan oleh kita yang sudah biasa nih, bayarnya pakai uang, terus mengkonversi uang tersebut dari hitungan 3,5 liter, itu ulama kita ternyata masih membolehkan. Membolehkan artinya yang kita lakukan nggak salah-salah amat, gitu. Udah kesimpulannya seperti itu. Nggak salah-salah amat, walaupun si amat memang kagak salah, enggak. Jangan disalahin amat kerjaan. Artinya boleh-boleh saja. Cuma kalau memang gini, kalau mau ideal gitu saja. Kalau mau ideal, kalau mau benar-benar ngikutin yang sesuai dengan syariat, yang kalau kita ngikutin ujungnya, buntutnya juga harus sama, ya seperti tadi di awal. Ya, artinya konversi aja tuh 3,8 kilo kalau diliterin dapat berapa? Ya kurang lebih sampai 5 literan tuh. Ya berarti iya kalau diuangkan taruh 50.000. Gitu gampangnya. Harusnya kita merujuknya ke situ. Ke atas. Iya, itu yang bagus, afdol, dan kita nggak terkena talfik. Ya, tapi bukan berarti yang selama ini kita lakukan itu salah fatal, enggak juga. Ya, itu benar juga dan dibenarkan juga, ya. Tapi akhirnya apa? Ini ikhtiar namanya. Wah, ini kok kayaknya kita agak ya dibilang salah banget juga enggak, tapi kayaknya kurang resep juga nih. Ada ganjelan kan, kalau kita semakin tahu ilmu kan gitu. Ya. Terus kalau begini harusnya begini, kalau begitu harusnya begini. Akhirnya apa? Ikhtiar, karena kita kehati-hatian. Udahlah, kita keluar al-khuruj minal khilaf. Kita keluar dari perbedaan pendapat. Biar supaya kagak ribut sono nggak ribut sini, nggak nyalahin sono nggak nyalahin sini. Akhirnya gimana? Ya udah pakai beras, beres urusan. Beras. Iya. Itu. Beras. Coba kalau seandainya kita bayarnya pakai beras, nggak bakalan kita mempeributkan ataupun membahas masalah yang panjang tadi. Nah itu tuh endingnya ke sana nanti. Endingnya ke sana. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, Ustaz. Kalau mungkin ditambahin. Jadi kalau kita bicara afdoliyah, memang dari 4 mazhab ini 3 kan semuanya beras. Dan itu memang kalau kita melihat dari dalil-dalilnya ya, zakat itu adalah sesuatu yang tidak bisa diotak-atik. Diotak-atik itu kalau semisal orang punya kambing 40 ngeluarin 1, ya udah yang dikeluarin kambingnya, jangan pakai duit. Kemudian zakat, pokoknya hal-hal yang berkaitan zakat itu adalah paten, hukumnya paten. Kalau Rasulullah nyuruhnya makanan ya makanan, jangan yang lain, gitu kan? Kemudian berkaitan dengan zakat fitrah juga, kalau Idul Fitri itu biasanya orang butuh buat makan ya udah. Jadi intinya kalau kita bicara afdoliyah secara nas itu maksudnya udah secara hadis itu Rasulullah bilang makanan pokok, ya kan? Kemudian secara kategori mazhab, 3 mazhab itu mengatakan semuanya beras. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya mengatakan beras. Cuma Imam Hanafi aja. Nah, itu adalah kalau kita bicara afdoliyah. Karena memang kalau kita membaca dari kitab mazhab Hanafi ya, al-mu'tabar wal wazan, yang dianggap itu adalah timbangan. Kalau kita bicara anggap-anggapan ya, yang dianggap benar itu adalah timbangan. Tapi sifat wajibnya itu adalah uang. Jadi bahasa kata secara tertulis memang beras atau makanan, tapi secara substansi ya kalau bahasa istilahnya gitu ya, esensinya itu ya ujungnya ya yang penting nilainya, nilai ekonominya bukan berasnya. Jadi mereka melihatnya di situ, melihat dari substansi maupun dari esensi itu sendiri. Maka boleh mengupaya juzu ayuti anjami dzalik al-qimah darahim dananir fulusan audon. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i la yajuz ikhrajul qimah, enggak boleh mengeluarkan harganya itu tadi. Karena li'an nas warada bi wujubi asya' makhsusah. Nas itu mewajibkan sesuatu yang khusus. Enggak boleh yang lain.
Tapi kalau menurut mazhab Hanafi mengatakan fil haqiqah ighna'ul fakir, yang penting hakikatnya itu mencukupi orang fakir, mau itu beras, mau itu duit. Jadi gimana ya? Ini cukup aja. Ini cukup Ya, gitu itu. ya. Ya memang kalau bicara masalah perbedaan pendapat para ulama sampai kiamat gak bakal kelar. Iya, nggak bakal kelar. Tinggal sikap kita aja. Sikap kita aja. Ya kalau mau cari aman ya, kalau standar Samsul tadi, ini beras. Iya, cari Beras aman dah, ya beli aman. Tapi kita nggak boleh nyalahin juga, Iya. karena posisi kita sekarang ini udah berbeda. Jadi kita harus luas kalau bahasanya gitu ya. Jadi ya terima kasih Irsan untuk Umi Marzuko. Ya intinya seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan ya pokoknya mau uang mau beras, yang penting ujung-ujungnya intinya kita ngeluarin zakat. Tapi kalau pengen selamat lagi ya pakai beras, itu lebih selamat lagi dari khilaf. Itu artinya dari perbedaan pendapat. Kita keluar al-khuruj minal khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat. Lalu yang kedua nih Ustaz, ijab kabul zakat hukumnya wajib atau tidak sih? Ijab kabulnya nih. Misalnya kayak saya datang nyerahin beras, salaman biasanya kan, nawa itu uhrijah gitu, gitu maksudnya kali Bang ya. Itu yang seperti itu wajib apa enggak gitu? Kalau Ustaz. Antum gimana? Ya dulu. Ya, Ya, ntar tuh tambahin ya, ada mohon maaf ini. Boleh. Iya. Jadi kalau masalah ijab kabul itu hakikatnya adalah yang diwajibkan bukan ijabnya, niatnya. Sekarang gini ya, nawa itu ada kerja zakat fitri an-nafsu radhiyallahu taala. Itu ijab kabul apa niat sih? Itu niat, Bang. Itu niat, ya kan. Kalau ijab kabul tuh saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya. Jadi ada dua pihak kan. Kalau kita niat itu kan kita meniatkan kepada Allah. Iya kan, kepada Allah. Maka itu bukan dikategorikan ijab kabul, itu dikatakan niat. Hanya saja kita niat di depan orang yang berhak menerima zakat, dalam artian atau orang yang menyalurkan zakat. Bahasa kata mah diajarin, udah niat dong Pak, ini saya ajarin niatnya. Biasanya gitu. Kalau sebagian di tempat-tempat mah kagak usah diajarin gitu. Bapak udah niat Pak? Oh udah, ya udah saya terima Pak. Ya gitu doang. Ya, kalau kita langsung kan nggak mungkin kita niat kan, kalau kasih orang yang bersangkutan nggak mungkin kita ijab kabul kan. Iya kan? Iya. Kecuali ke panitia kan. Tapi kalau langsung kita ke yang bersangkutan kan kita asli begitu aja. Jadi bahasanya gitu. nggak wajib. Nggak Bahasanya wajib. nggak wajib. Ya boleh kita niatin langsung, boleh kita langsung ke panitia, kita 2 kali juga boleh. Kalaupun enggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa. Bang. Orang mau ke masjid, kita nitip juga jadi ya. Kita jadi. Iya. Karena kita udah niat. Heeh. Udah niat gitu. Jadi bahasa kata mah itu bukan ijab kabul, aslinya niat. Iya. Cuma mungkin panitia itu biasanya wanti-wanti. Serah terima. Iya, serah terima. Saya terima. Coba Pak. Terus sekedar untuk tarbiyah memang. Tarbiyah. Untuk tarbiyah ya. Pendidikan gitu. Mungkin itu saat mau tambahan Iya. tadi. Kalau tambahan dari saya, hikmah di balik yang sering kita lakukan itu, ada yang datang, terus panitia nih, kita sebut panitia deh, jangan ambil ya, karena pengertiannya kan beda nanti ya. Kita bilang panitia zakat nih di masjid atau di musola kan ngadepin tuh. Misalnya Bang Opik di musola sana, ada yang datang, diterima, dipegang berasnya, kita pegang berasnya, akhirnya kita tuntun kan gitu ya. Yang akhirnya kita punya kesimpulan, disitulah katanya ijab kabul. Ternyata sudah jelas nih, itu bukan ijab kabul. Yang kedua, saya bilang itu adalah sebuah tarbiyah. Kenapa? Karena memang di sana ada sisipan doa yang memang perintah Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Jadi di sana ada doanya kan. Ketika orang udah selesai kan kita doa ini. Harus hafal nih yang menerima zakat nih. Petugas zakat nih harus hafal nih. Karena ini yang sesuai syariat dan perintah Nabi ini. Ya kan? Gimana tuh anunya ayatnya? Wasolli khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wasolli alaihim. Allahumma Ya, wasolli yang intinya doain kan ya. Inna sholataka sakanul lahum. Doain orang yang membayar zakat itu, sesungguhnya doamu itu akan menenangkan, memberikan ketenangan, kenyamanan kepada orang yang bayar. Kan gitu. Iya. Ya kan? Artinya apa? Artinya ketika dia udah itu, ayo Pak, tolong diangkat tangannya. Kita bacain doa. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'ala laka tahura, amin. Itu perintah Nabi itu di Al-Qur'an, bukan di hadis. Wah, udah kalau di Al-Qur'an siapa yang mau bantah? Iya.
Wasolli alaihim, doain. Makanya lucu, sangat lucu. Saya bilang bukan lucu gimana ya, sangat disayangkan sekali kalau ada panitia zakat yang nggak hafal Nggak bisa. doa menerima zakat. Doanya nih maksudnya nih, kalau masalah tadi nawaitu an ukhrija itu urusan nafsi-nafsi lah. Nggak pakai itu juga sah kan tadi dibilang. Tapi yang sesuai dengan syariat, bahkan di dalam ayat Quran tadi khudz min amwalihim dan seterusnya itu wasolli alaihim, dan doakan atas mereka yang pada bayar zakat. Itu intinya tuh. Itu yang kita garis bawah itu. Kalau Apa kan misalnya- mau ya? Ya, kalau misalnya gini, kalau misalnya kita doa ini, saya satu keluarga 5 orang bayar sekaligus kan. Itu kalau doanya kita jawab bisa. Artinya nggak per orang gitu. Iya, Iya, bisa. kita jamaah Enggak, artinya doanya kita sekaligus buat 5 orang. Nggak apa-apa ya? iya. Nggak Itu apa-apa tinggal ya. tinggal kalau dalam bahasa Arab kan, literatur Arab itu kan ya kalau memang sendiri kan kak, berdua kuma, rame-rame kum, kan gitu. Iya, artinya nggak harus Nggak harus satu-satu. Iya, maksud saya seperti itu. Langsung aja dijama. Berarti ke penerima zakat juga harus doain sebetulnya ya. Doain yang murid dong seharusnya ya. Harus. Intinya Pak, penerima nih. Penerima. Kita langsung nih. Berarti dia harus doain yang bagi harusnya ya. Oh yang maksudnya mustahik langsung nih. Mustahik ya. Mustahik. Memang seharusnya Harusnya seperti itu. didoakan ya. Cuman kan doa itu kan nggak harus sama seperti tadi yang saya baca. Ah. Minimal dia mengucapkan gini, ya Allah terima kasih banyak ya, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Nah itu juga termasuk pengamalan ayat. Pengamalan ayat tadi itu maksudnya. Nggak harus sama seperti yang tadi itu gitu nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa, nggak sama seperti tadi juga. Emang gurunya udah disiapin tuh, Iya. panitia bisa ada bukunya, bisa Iya. dikasih kertasnya itu. Iya, Ini dikasih. doanya seperti ini. Gitu. Jadi itu tambahan dari saya. Kemudian masalah anak tadi nih, anak muda nih udah balik tapi belum punya penghasilan, gimana Pak Ustadz? Ya seperti tadi ya. Iya. Ya intinya mah kalau misal diizinin, ya udah sah. Kan intinya kan izinin doang. Apalagi kalau orang tua kita sampai suruh megang, dipegang doang gitu. Ya secara nggak langsung mah dia mah udah ngizinin secara nggak langsung. Masih kewajiban orang tua ya. Iya, kewajiban orang tua. Meskipun anaknya udah balik ya, Iya. meskipun anaknya udah balik. Tapi kan kadang ada pendidikan. Makanya dalam kajian ini kalau bisa orang tua kalau mau ngeluarin zakat, sekalian deh tuh ngajarin anaknya. Bawa Saya inget banget soalnya orang tua kita dulu gitu. Iya. Tong sini tong pegang berasnya dong. ikut zakat. Zakat gitu. Kadang yang bapaknya yang ke musola, bocahnya suruh zakatnya sekarang di rumah. Ini semua pegang semua satu-satu gitu. Jadi bahasa kata mah tetap kudu ada izin. Kalau orang tua kita dengan cara yang lebih baik lagi, udah pasti ngizinin dah kalau itu. Kalau kagak ada izin misal anak yang Samsu kuliah di Mesir atau di Hadramaut, tahu-tahu dizakatin di sini, agar tahu dia di sana, kagak cukup, kagak dianggap, nggak dianggap. Jadi kudu bilang dulu. Harus Nah, izin ini gimana? gimana kalau masalah zakat yang terlupakan tuh, yang tidak terbayar dalam tahun Zakat fitrah, zakat mal. zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya saudara, kita nggak kebayang tahun kemarin itu bagaimana tuh, ada hukum atau cara menyelesaikannya gimana tuh? Misalnya kelewat. Lewat gitu. Ayo kan? Udah gimana ya? Sama. Jadi kalau dalam hukum ya kayak sholat, Kayak sholat. Menjadinya koldo. Bisa dikontrol Koldo. di Jadi tahun selanjutnya. Jadi begini Bang, kalau menurut saya, bukan menurut saya sih, Hmm. menurut yang pernah kita baca dan kita pelajari, yang namanya urusan sama Allah, kewajiban kita sama Allah, jangankan urusan sama Allah, urusan sama manusia aja sampai mati di hari kiamat kan Iya. masih ditagih. Iya. Artinya gini, mau dibilang diterima kek, mau dibilang kagak kek, yang penting emang saya dulu hilaf, pernah kelewat, sempat nggak bayar zakat, baru ingat sekarang, udah dah, saya bayar Bayar gitu. sekarang niatin. Gitu ya. Tapi harus momennya itu sesuai dengan momen perbuatan itu sendiri. Judulnya loh. Jangan kan itu kan zakat fitrah kan judulnya, kalau zakat fitrah itu kan memang khusus di bulan Ramadan, di akhir Ramadan kewajibannya gitu kan. Nah, jangan kita bayarnya pas sekarang. Gitu. Itu ada pendapat pertama. Jadi harus di waktunya. Artinya di bulan Ramadan yang akan datang double dah. Niatin yang satu buat tahun ini, yang satu buat kodokin dulu. Lupa. Itu secara kewajiban Iya. Kewajiban kita ya sudah hilang. Hilang ya. Karena
kita kan nanti bisa apa namanya di sana di hadapan Allah itu. Kalau seandainya ada catatan, kan ada catatannya itu sama malaikat. Oh si fulan nih pernah nggak bayar zakat. Kita langsung ya Allah, saya dulu pernah saya kodok, pernah saya bayar ya Allah. Sama siapa lu bayarnya? Sama si fulan dipanggil. Benar ini dia. Akan seperti itu nantinya, kan gitu. Maka kesimpulannya adalah bayar membayar aja ketika kita lagi ingat. Ada yang satu lagi berpendapat ya udah, kalau memang kita ingatnya sekarang walaupun ini bukan bulan Ramadan misalnya, maka bayar aja, niatin, Allah Maha tahu. Maka seperti itu caranya, yang aneh pahami seperti itu. Iya. Gitu. Kalau misal gini Ustaz, misalnya nih kalau tadi kan orang tua ngebayarin zakat anak, kan kudu bilang anaknya nih, gitu kan. Sekarang misalnya sebaliknya, sang anak nih membayarkan zakat atas nama orang tuanya dengan alasan apakah itu orang tuanya susah apa gimana ya, pokoknya dia membayarkan zakat ke orang tuanya. Lu perlu izin nggak si anak itu sama orang tua? Itu satu. Nah yang kedua, kalau dari ukuran beras itu kan 3,5 liter nih. Karena saking pengennya bayar zakat itu kewajiban dia, tapi itu kurang dari ukurannya. Maksudnya gini, jangan sampai ini gue nggak bayar gue dosa gitu kan, karena kewajiban gue. Tapi kurang dari 3,5 liter gitu. Itu bagaimana tuh hukumnya? Misalnya seperti itu gitu. Hukumnya gimana tuh? Sisah lah, katakan sisah dari habis yang dikeluarin kebutuhan pokoknya gitu. Ya pokoknya sebisa gini, dia kepengen banget, tetap kepengen ngeluarin. Cuma karena kadarnya kurang gitu, tinggal segitu-gitunya. Gitu. Itu hukumnya gimana? Ya. Itu. Yang pertama dulu Ustaz. Ya, mohon izin ya. Jadi untuk yang masalah orang tua, tadi kan memang ada orang tua yang wajib dinafkahin. Kayak misal orang tua yang udah tua, yang udah nggak mampu lagi kerja, nggak ada penghasilan, maka anak itu wajib memberi nafkah kepada orang tuanya. Nah sekarang kayak orang tuanya masih mampu, dia masih ada penghasilan, terus kita keluarin zakat. Nah kalau saya hematnya ya kita kiaskan kepada anak tadi. Anak yang dia itu tidak wajib dinafkahi aja, itu kudu izin. Itu posisinya anak ya. Apalagi orang tua yang dia udah punya penghasilan maupun dia nggak wajib kita nafkain, ya tetap kita ada omongan. Bahasanya gini ya, percuma kalau semisal kita ngeluarin zakat kagak dianggap zakat kita. Jadi tetap itu ada bahasan gitu. Jadi maupun anak, orang tua, orang lain kudu ada omongan. Semisal saya mau ngezakatin Mang Hasan, ya kan? Mang, saya mau nyakatin Mang Hasan nih, gitu kan. Kata Mang Hasan, nggak usah, gue zakat diri aja, gitu. Ya berarti kagak keanggap punya saya. Berarti kalau Mang Hasan, udah dah, nggak apa-apa nih. Pas banget, anak gue banyak banget nih. Ya udah. Selagi dia memberi izin. Karena dalam niat izin itu ada istilah perwakilan. Kalau kita belajar niatnya itu ada buat diri kita, anak kita, istri kita, orang yang dinafkahi, maupun mewakili terhadap orang lain. Itu ada niatnya mewakili terhadap orang lain. Itu mungkin ditambahkan sama-sama perihal masalah tadi yang kurang. Nah bang, bahasanya itu kagak wajib, ya kan? Orang kagak wajib bah. Bahasa kata mau kalaupun dia mau nanti sedekah, nggak tahu ya itu nanti jatuhnya sedekah apa zakat. Karena kalau zakat ketentuannya harus tadi takarannya seperti itu. Karena secara hukum ini orang kagak wajib bang, kagak wajib dia. Terus kalau dia ingin mengeluarkan tapi kurang, nah itu memang di situ agak dilema. Biar nanti sambil jawab, silakan. Iya saya nambahin bahwa intinya kan gini. Saya kasih gambaran gini Bang Opi. Suami, istri, anak 2. Ya. Kan orang itu terkena kewajiban zakat fitrah ketika dia itu sudah cukup, kira-kira besok hari raya itu ada makanan yang dimakan, kan gitu. Misalnya dalam satu keluarga ada 5 orang, suami, istri, anaknya 3, berarti kan 5. Nah 5 ini misalnya di rumah ada beras cuma 10 liter gitu kan. Beras 10 liter, kira-kira kalau untuk makan pagi, makan siang, makan sore atau malam tuh ya dalam satu hari kan 3 kali makan lah katakan, pagi, siang sampai malam atau sore. Nah
itu kira-kira dari 10 liter itu kira-kira habis berapa. Nah setelah dikonversi habis nih, cukup nih kira-kira nih untuk makan sekeluarga 5 liter sampai malam misal. 5 liter sampai malam misalnya. Maka kan sisanya 5 liter nih. Sisa 5 liter. Kemudian kewajiban Bang Opi buat diri sendiri, buat bayarin zakat istri, bayarin zakat anak-anak 3 misalnya nih. Berarti kan sisa tinggal 5 liter kalau beras 10 kan. Iya. Nah kalau seandainya mau dipaksain juga kan dapat cuma 1. Iya. Ini pun ada skala prioritas gitu. Jadi kalau memang ada beras cuma 5 liter, kewajiban kita 3 liter setengah. Nah 3 liter setengah itu kita khususin buat diri kita doang nih. Biarin bini kita nggak bayarin zakatnya, anak kita. Nah yang 1 liter setengah itu sisanya, sisa 1 liter setengah. Iya, Sisanya itu 1 liter setengah itu ditaruh buat persiapan seandainya takutnya kurang atau namanya hari raya mungkin ada tamu datang. Jadi kita bisa mengamankan itu. Artinya kita itu sih nggak dalam kategori kita memaksakan. Itu justru di situ Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana akan mengerti sekali keadaan kita seperti apa. Dan itu adalah perjuangan kita ingin memenuhi kewajiban kita. Kalaupun seandainya itu tadi beras yang 5 liter ini ternyata kayaknya nggak cukup nih. Soalnya ntar ada biasa kalau lebaran kan tamu saudara pada datang, masak pasti nambah. Kalau dari pikir-pikir seperti itu, berarti kan nggak ada sisa, ya udah nggak ada kewajiban buat kita. Berkaitan masalah nanti kurang, ternyata sisa setelah keperluannya semuanya dikeluarin, sisanya cuma seliter. Lo kan amat membayar zakat fitrah seliter. Secara takaran kagak masuk, kan gitu. Ya sama seperti tadi ujung-ujungnya. Yang penting pola pikir kita bahwa jangan maksain zakat fitrah ketika memang kebutuhan pokok kita, khususnya makanan ya, khususnya makanan ini, kita ini bela-belain zakat fitrah, begitu hari raya anak bini pada kelaparan. Yang dipaksain ya. Iya, nggak boleh juga seperti itu. Ya, ini hal yang sepertinya sudah kita harus benar-benar pahami. Maka jangan dengan seperti itu kita jadi bisa paham dah. Jadi nggak harus semuanya nih. Jadi skala prioritas tuh Bang Opi. Iya. Seandainya ada lagi nih, ini cukup nih buat saya, buat istri, tapi anak kayaknya belum ketemu nih rezekinya, ya udah nggak wajib anak. Tanggungan kita tuh nggak wajib, ya buat kita dulu yang penting gitu. Iya. Nah itu tadi ya. Iya. Terus tadi kan berkaitan orang tua ya, terakhir ya. Orang tua juga. Ke orang tua ya minta izin. Nah kalau ada yang beranggapan begini, saya cuma nambahin aja ini mohon maaf. Ada yang nanya, orang tua kita nggak mampu, apakah kita boleh bayar zakat ke orang tua kita langsung? Nah kan begitu kali juga tuh. Maksudnya mustahik nanti. Kita ke orang tua gitu. Iya, mohon maaf nih ya, misalnya orang tua kita udah sebatang kara ataupun orang tua kita nggak mampu terkategori, misalnya terkategori fuqara wal masakin, orang tua kita nih. Ujuk-ujuk kan zakat fitrah kan buat fuqara masakin, daripada gue jauh-jauh bayar zakat fitrah, kasih aja emak gitu, kasih aja bapak yang bapak lagi begitu posisinya. Nah itu tuh bagaimana tuh, kan gitu masalahnya. Di satu sisi memang statusnya, tapi di sisi lain ini kan orang tua kita. Gimana satu? Kalau modelnya seperti itu. Nih saya kasih nih, ini ada itunya nih, ada kitabnya nih. Syurutu akhidhi zakah, syarat orang yang mengambil zakat, bahasanya mustahik ya. Yang pertama adalah Islam. Orang Islam nggak boleh dikasih kepada orang kafir. Yang kedua, ini kan kategori 8 ini ya. Ini yang saya sebutkan ini kategori 8 ini. Kategori 8 ini masuk kategori Islam dulu. Kemudian merdeka. Ya. Kemudian yang ketiga Allah yakuna ghaniyan, nggak boleh berupa orang kaya. Tapi ada pengecualiannya, illa fi masalahi kama taqaddam. Kecuali dalam permasalahan yang telah lewat. Taqaddam itu apa? Kayak orang mu'alaf maupun tajir, ya boleh dikasih. Ya, kalaupun dia tajir. Jadi ada pengecualiannya.
Nah, yang keempat nih yang dibahas tadi Ustaz Samsul. Allah yakuna makfiyal mu'nati wa hiya wajibatun kana faqati zaujah ala zaujiha wa kadzalika nafaqatul qarib. Tidak boleh berupa orang yang dicukupi biayanya. Wa hiya wajibatun, dan itu wajib. Orang yang wajib dibiayai, biayanya hukumnya wajib, itu disebut dengan nafaqah. Seperti nafkahnya istri yang diwajibkan kepada suami. Maka suami nggak boleh memberi zakat kepada istri karena istri adalah orang yang wajib dibiayai, yaitu dinafkahi. Begitu juga nafaqatul qarib, saudara kita Bang Samsul, saudara Ustaz Samsul punya saudara perempuan nggak mampu, dia kan wajib nafkahin, kagak boleh. Begitu juga orang tua. Yang kelima adalah halayakuna hasyimiyan, nggak boleh dari Bani Hashim maupun Muthalib. Jadi di kitab ini jelas orang yang wajib dinafkahi nggak boleh diberi zakat. Iya. Jadi gitu ya, seperti itu ya. Berarti Harus keluar ya. ke orang tua sendiri Nggak atau boleh. ke keluarga sendiri kayak tadi tuh. Unik banget tuh. Bini Suami bini laki. kategorinya berarti kan kalau bini itu berarti kita juga kan Iya. gitu. Ya kan? Gue biar zakat ke lu nih. Sama bini itu mamanya kan nggak sah berarti ya. Saya. Seperti itu juga berarti ke orang tua tadi tuh. Ya berarti kenapa? Karena alasannya adalah orang tua Benar. adalah orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Wajib kita nafkahin. Iya, karena beliau itu orang yang wajib kita nafkahin. Tapi sebenarnya inilah hikmah dibalik adanya amil. Saya melihat dari perspektif ini. Ya, kita kalau menyerahkan secara langsung itu memang nggak boleh. Iya. Tapi ketika kita menyerahkan kepada amil, nanti amil yang bagi, Yang menyalurkannya. yang gitu ya. menyalurkan Iya. tanpa kong kali kong nih, Iya. tanpa kong kali kong. Ini gua nitip ya, kalau kasih nama emak gua. nggak seperti itu. Iya, iya. Ya, maka itulah posisi amil di situ. Iya. Berarti makanya itulah hikmahnya ada amil. Kan zakat itu kan fungsinya gini. Tukhadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Sebenarnya zakat itu mau zakat mal, mau zakat fitrah, tukhadhu minal agniyaihim. Diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka. Sekitar sini banyak orang yang kaya, diambil nih hartanya. Tukhadh, diambil. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir yang ada di situ juga. Itu dalil sebisa mungkin kita ini zakat di sini dan bagiin di sini. Itu dalilnya sebenarnya. Jadi ya kemana ya? Jadi nggak kemana-mana. Jadi ibarat kata makanya dulu almarhum Uwan saya itu selalu ngomong nyari duit di Ciganjur, makan di Ciganjur, berak di Ciganjur, zakat di bawah kampung. Kan gitu dulu ya. Iya. Dulu almarhum kalau ngomong gitu tuh, zakat jauh di kampung, padahal nyari duit di sini. Ganjur. Iya, seperti itu tuh. Karena apa? Ya itu dalilnya tadi. Zakat itu tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya setempat, dikembalikan kepada orang-orang fakir setempat. Gitu. Maka supaya itu bisa merata, diangkatlah panitia yang umumnya kita nyebut amil. Gitu. Sebenarnya adanya amil itu salah satu hikmahnya di situ. Termasuk juga untuk menyiasati supaya kita tidak terkena pelanggaran ketika kita pengen ngasih orang yang posisinya itu sebenarnya mustahik, tapi karena kekerabatan kan mahjub. Nah, mahjub ini bisa disiasati dengan adanya amil. Seperti itu. Iya. Ya. Jadi perantara ya sama ya. Jadi perantara. Jadi seperti itu Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditambahin? Ini nanti kita akan bersambung nih ya. Mungkin ada 2 kali lagi pertemuan. Insya Allah mudah-mudahan ada waktunya. Kalau untuk besok, Insya Allah Ustaz Nur Samsi, Ustaz Isnur Samsi, beliau udah siap. Mungkin nanti kita atur lagi Ustaz waktunya, siap. lebih dalam lagi. Baik, saudara-saudaraku sekalian yang hadir di majelis ini dan akhirnya kiram Ustaz Iskandar Zuhdi yang telah menyampaikan materi-materinya. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang kita dapat pada pertemuan Amin. kesempatan hari ini.
Mungkin sebelum saya akhiri ada kata penutup dari beliau, kami persilakan. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar panitia dari kuliah subuh ini. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Samsul Bahri, kemudian kepada Mang Hasan, Mang Opik yang udah datang di sini. Yang pastinya saya juga meminta maaf kalau dalam penyampaian ini ada perbedaan ya, karena kadang fikih itu kita ada beda-beda gitu. Ya, kalau saya pribadi kalau salah penyampaian ada yang salah-salah atau baca kitabnya ada yang salah atau pemahaman yang bahkan kadang ada orang baca kitab udah gaya baca kitab tapi pemahamannya salah, mungkin juga saya salah memahaminya ya. Saya mohon maaf dan saya minta atau memohon kepada Allah semoga kita yang datang dan saudara kita yang hadir melalui streaming dan semua masyarakat Ciganjur umumnya dan bangsa kita selalu diberi kesehatan ya, dijaga dari segala bala dan kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Demikian saya kembalikan kepada Samsul. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan bisa kita lanjutkan di hari-hari yang akan datang dengan materi-materi yang lain, dengan ustadz-ustadz kita yang lain juga. Tentunya insya Allah berkaitan masalah fikih zakat ini, kita akan masih adakan pertemuan-pertemuan ke depan yang mungkin ada yang masih menjadi PR-PR kita yang perlu kita bahas. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rahman, lakal hamdu ya Rahim ala hadhihi ni'am. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al salatana salatal khashi'in wa siyamana siyamal maqbulin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautasy syuhada. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala, darkis saqa, su'il qada, syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.